Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai Positive Theory of Accounting Policy. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Insania Sarvina, Gilang Sulistianingrum, Alifah Salsabila, Andrea Nabila Augustin, dan juga Eva Dwi Yulianti. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Insania Sarvina, yaitu saya sendiri. Political process. Politik adalah pihak yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Teori akuntansi positif juga menjadi model pada proses politik yang melibatkan hubungan antara perusahaan dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemerintah, perserikatan dagang, dan komunitas grup. Akuntansi sangat penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi mengenai perusahaan. Perbedaan utama antara pasar politik dengan pasar modal adalah di mana terdapat permintaan yang lebih rendah dan intensif yang lebih rendah juga untuk informasi produksi dalam politik. Conservatism, accounting standard, and agency cost. Untuk meminimalkan biaya keagenan, diperlukan tata kelola yang efisien dengan cara yaitu pasar modal yang berfungsi dengan baik dengan pemegang saham dan demokrasi perusahaan. Pendekatan lain juga dilakukan dengan model pengendalian agen, di mana membatasi kuasa dari pemegang saham dan pemegang utang. Hal ini muncul karena manajer mempunyai masa jabatan dan kewajiban yang terbatas, dan hal ini dapat memberi mereka bias untuk memperkenalkan gangguan menjadi nilai estimasi. Pasar konservatif dalam akuntansi berarti mempercepat pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan. Ini disebabkan karena terdapat persyaratan verifikasi yang tidak simetris, di mana memaksakan tingkatan yang lebih tinggi dalam verifikasi pendapatan bila dibandingkan dengan verifikasi biaya, dan ini umumnya berfungsi untuk mengurangi pendapatan yang dilaporkan. IASB dalam Garvey berargumen bahwa bias yang terdapat dalam paham konservatif di akuntansi tidak mengungkap gambaran keuangan yang sebenarnya dan mengurangi informasi kepada investor. Mereka merekomendasikan adanya pengakuan keuntungan yang tepat waktu seperti halnya pada kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Selanjutnya itu additional empirical test of the theory. Ada testing the opportunistic and political cost hypothesis. Setelah model didirikan untuk kontrak dalam sebuah perusahaan dan dalam proses politik, hipotesis umum dikembangkan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari pengembangan. Penelitian pertama dilakukan oleh Watts dan Zimmerman yang memeriksa posisi bahwa manajer perusahaan mengambil pendapat untuk tahun 1974, Financial Accounting Standard Board Amerika Serikat, pembahasan tentang memorandum pada General Price Level Accounting atau penyesuaian akuntansi tingkat harga umum. Pengaruh GPLA ini adalah untuk menyajikan kembali rekening perusahaan menurut indeks inflasi umum, sehingga meningkatkan nilai aset, tetapi secara umum melaporkan penurunan laba karena biaya penyusutan yang lebih tinggi. GPLA bisa mempengaruhi kompensasi manajemen dan kontrak utang. Namun, karena pengungkapan akan tambahan, akan ada efek langsung sedikit di bawah proposal Amerika Serikat untuk persyaratan pelaporan baru. Di sini juga ada pendapat dari Wong. Wong ini mempelajari pengaruh biaya dengan menghubungkan politik dan hutang pada pilihan akuntansi untuk kredit pajak ekspor yang tersedia di Selandia Baru. Wong berpendapat bahwa cara di mana kredit pajak yang dihitung selama periode ini dipengaruhi oleh biaya politik. Kedua metode yang tersedia untuk menghitung kredit yaitu yang pertama ada metode pengurangan pajak atau TRM, yaitu di mana kredit dikurangkan dari beban pajak. Yang kedua yaitu ada kredit metode penjualan atau CISM, yaitu di mana pajak penghasilan ditampilkan sebagai sosok kotor karena kredit pajak ini dibagi langsung ke penjualan. Selain itu, Wong juga menguji 3 hipotesis. Yang pertama yaitu perusahaan dengan tarif pajak rendah melaporkan lebih cenderung menggunakan CISM.
CSM. Yang kedua, perusahaan dengan jumlah besar kredit pajak ekspor lebih cenderung menggunakan CSM. Dan yang ketiga, perusahaan-perusahaan besar lebih cenderung menggunakan CSM. Hipotesis ketiga ini dianggap mencerminkan hubungan antara ukuran dan profil politik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Selanjutnya ada efisien contracting hipotesis. Selama literatur penelitian investigasi akuntansi dipilih, telah ada beberapa studi signifikan yang menginvestigasi perspektif efisiensi kontrak. Literatur ini utamanya memfokuskan pada efisiensi pemilihan dalam prosedur akuntansi, yaitu keputusan akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan claim holder dalam suatu perusahaan untuk mengurangi kos agensi dalam kontrak. Yang pertama ada kapitalisasi biaya bunga. Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Zimmer memberikan sebuah teori eksplanatori tentang mengapa perusahaan ingin mengkapitalisasi biaya daripada menjadikan sebagai expense, yaitu untuk mengurangi kos kontrak. Teori Zimmer memunculkan sebuah hubungan antara metode finansial dan pilihan akuntansi dalam perusahaan real estate. Dia memberikan hipotesis bahwa perusahaan real estate yang membiayai proyek-proyek dengan pinjaman proyek spesifik lebih mungkin untuk mengkapitalisasi biaya bunga. Yang kedua, perubahan anggota direksi. Decoe dan Swan melakukan pengujian apakah problem horizon akan memotivasi direksi untuk meningkatkan kinerja jangka pendek pada tahun terakhir mereka menjabat. Dan demikian pula dengan bonus mereka dengan cara memangkas biaya riset dan pengembangan. Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa direksi melakukan pengurangan pengeluaran riset dan pengembangan pada akhir masa jabatan mereka. Meskipun demikian, pengaruh pada kompensasi manajemen diminimalisasi melalui kepemilikan saham direksi. Lebih lanjut, tidak ada bukti bahwa reduksi biaya berhubungan dengan buruknya kinerja perusahaan maupun pengurangan biaya investasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Andra. Selanjutnya yang ketiga ada studi lain. Menanggapi penelitian Watts dan Zimmerman tentang investigasi motivasi pilihan akuntansi dengan menggunakan data dari Amerika Serikat, Skinner menguji apakah keputusan akuntansi mempunyai berhubungan lebih dengan variabel kontrak atau dengan variabel yang mempresentasikan pokok atribut ekonomi perusahaan, kesempatan untuk berkembang. Dia menemukan bukti bahwa atribut ekonomi perusahaan berpengaruh terhadap sifat dasar utang perusahaan dan kontrak kompensasi manajemen, dan bahwa variabel kontrak oportunistik tradisional dihubungkan dengan pemilihan kebijakan akuntansi. Dia hanya menemukan bukti yang terbatas dari hubungan langsung antara atribut ekonomi pokok dan keputusan akuntansi. Berbeda halnya dengan Skinner, Bedbury, Godfrey, dan Koch menemukan bahwa keputusan akuntansi terhadap goodwill dari perusahaan-perusahaan di Selandia Baru lebih berhubungan dengan atribut ekonomi perusahaan daripada variabel kontrak tradisional. Evaluating the theory. Walaupun teori akuntansi positif sudah dapat diterima sebagian kalangan akademisi, namun bukan berarti dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Dengan berkonsentrasi pada perkataan positif,
daripada dengan berkonsentrasi pada pernyataan positif dari pernyataan negatif, Hussein berpendapat bahwa akademisi sekarang mengabaikan resiko yang merupakan peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Sebaliknya, Schipper berpendapat bahwa akademisi memberikan masukan yang sangat berharga untuk proses pengawasan dengan memastikan bahwa regulator dapat memahami dan memprediksi dampak ekonomi dan sosial dari standar akuntansi dan menginformasikan mengapa manajer membuat pilihan akuntansi. Next. Kritik dari teori akuntansi positif dibagi dua, yaitu kritik metodologi dan statistik dan kritik filosofi. Yang pertama, kritik metodologi dan statistik. Kritik utama dari teori akuntansi positif yaitu bukti empiris yang berkaitan dengan penjelasan pemilihan kebijakan akuntansi, serta efeknya terhadap harga saham dan kontrak perusahaan adalah lemah dan tidak meyakinkan. Secara khusus, kritik statistik dan metodologi meliputi yang pertama, variabel penjelas dalam beberapa penelitian tidak signifikan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, kekuatan prediksi dari model hipotesis rendah. Yang ketiga, terdapat kolinieritas antara variabel kontrak. Yang ketiga, model cross-sectional kurang spesifik. Dan yang terakhir, ukuran seperti ukuran perusahaan untuk mengoperasionalkan biaya politik tidak didefinisikan dengan baik dalam arti teori atau dalam arti pengukuran kesalahan dalam variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Selanjutnya ada kritik filosofi. Sejak kemunculannya sebagai model alternatif teori normatif, teori positif akan mendapat kritik filosofi. Tinker, Merino, dan Neymark menyarankan bahwa teori akuntansi positif dengan klaim tersebut dan nilai yang dimuat. Sejak penelitian memilih topik untuk diselidiki dengan metode dan asumsi yang akan diterapkan. Selanjutnya ada issues for auditors. Permintaan audit dapat dijelaskan dengan teori agensi sebagai bagian dari monitoring dan menyatukan antara aktivitas dan biaya. Sejak akuntansi digunakan dalam kontrak untuk menentukan kompensasi manajemen dan sebagai dasar perjanjian hutang, akuntansi tersebut diisyaratkan oleh hukum untuk bisa diaudit. Namun, ada beberapa bukti bahwa pengauditan akan diminta, walaupun dalam ketiadaan hukum. Watts dan Zimmerman menemukan bukti bahwa audit sudah ada pada awal sejarah munculnya korporasi, sejak awal tahun 1200. Mereka juga menemukan perbedaan dalam perkembangan pengauditan profesional antara dua negara tersebut, yang merefleksikan perbedaan dalam waktu perkembangan pasar modal pada kedua negara tersebut. Bukti yang mereka temukan mendukung kesimpulan bahwa undang-undang mensyaratkan pengauditan mengkodifikasikan pelaksanaan daripada hanya sekedar mendorong permintaan untuk diaudit. Dieter, Feltham, dan Hughes mengusulkan bahwa penggunaan laporan keuangan untuk percaya bahwa auditor yang besar mempunyai kualitas yang lebih tinggi, karena mereka paham akan argumen more to lose. Metode lain yang diuji yaitu permintaan audit adalah untuk menguji pertanyaan kualitas audit dari beberapa negara yang berbeda dalam kekuatan mekanisme kontrol perusahaan mereka.